Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di hari ke-6 Second Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism. Ini adalah sesi pembuka di hari ini. Kita akan berdiskusi tentang berbagai aspek terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan. Ada 4 presenter, tapi nanti Kang Sumadi yang akan mengenalkan. Saya hanya akan mengenalkan Kang Sumadi sebelum menyerahkan sesi ini ke beliau. Dr. Sumadi, sahabat saya sejak lama, aktivis yang juga sudah terlibat dalam gerakan sosial di komunitas terutama ya, yang juga sudah sangat lama. Isu utamanya adalah selain isu-isu keadilan gender dan khususnya juga kekerasan dalam rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, Kang Sumadi sangat aktif terlibat dalam gerakan dialog antar agama dan antar iman melalui forum kerukunan umat beragama. Kang Sumadi adalah kalau nggak salah sekretaris di FKUB Ciamis ya, yang Sumadi. Betul, betul, Kang Farid. Ya, sementara ketuanya Ustadz saya dulu, kiai saya dulu, Pak Koko ya kalau nggak salah ya. Saya lihat flyer. Ya, jadi saya langsung serahkan saja sesi ini kepada Dr. Sumadi, Dr. Haji Sumadi untuk memimpin sesi KDRT ini. Saya serahkan sepenuhnya. Oh, satu lagi, Kang Sumadi adalah dosen dan masih menjadi dekan di Fakultas Syariah ya. Betul, Pak. Betul, betul, Uh, Kang Farid. Universitas Islam Darussalam. Ini alma mater saya dulu di Kota Ciamis di Jawa Barat. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Sumadi. Eh, Terima kasih, Kang Farid. Saya sangat bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua yang sangat saya banggakan, terutama Kang Farid dan Mbak Ira. Terima kasih pada Second Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism atau KCIF 2024. Saya bisa bergabung kembali atas motivasi dan dorongan dari Kang Farid dan Mbak Ira. Ini konferensi yang menurut saya termasuk yang terdahsyat dalam pengalaman saya mengikuti konferensi ya. Ini 7 hari siang malam. Semua sesi sangat, kata anak muda itu semuanya daging gitu. Kata saya sangat bergizi, baik bagi gizi intelektualitas, gizi kesadaran gitu ya, gizi untuk bangkit kembali, berada di track yang benar di pembelaan kesetaraan dan keadilan gender gitu. Sehingga kadang saya juga dilema ini, oh semua panel bagus, ini mana yang harus dipilih gitu. Uh, Sekali lagi sangat senang, sangat berbahagia saya kepada bisa bertemu dengan rekan-rekan, teman-teman semua. Nah, kita berada di panel 6.32 ya. Tema besarnya tentang kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan. Tema ini tema yang tidak pernah berakhir, dinamikanya selalu mengalami eskalasi yang terus-menerus. Oleh karena itulah penting kita semua untuk mengkaji, memikirkan, tetapi sekaligus melakukan gerakan-gerakan yang bisa mereduksi atau mengurangi eskalasi kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan empat tema ya. Dari tema besar itu, pertama dari Mbak Aida Milasari atau Teh Aida. Ini akan bicara landasan sosiologis kiwamah dan wilayah dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bicara tentang upaya mediasi dalam perkara gugat cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Mbak Siti Rohmah dan kawan-kawan. Ada Muhammad Wahyudin, Mbak Amanda, kemudian Kang Khalil. Kemudian ini kita juga akan mendengarkan pengalaman seniman sekaligus penyintas KDRT. Kadang tidak terfikir ini, seniman biasanya lebih egaliter,
ya lebih apa namanya keterbukaannya lebih luas gitu. Aspek filosofisnya sangat tinggi sehingga itu yang bisa memagari terjadinya KDRT, tetapi ternyata ada juga KDRT gitu di kalangan apa seniman. Kemudian Mbak Naila Rizky Zakia tentang dari Lintas Feminis Jakarta. Ini temanya lebih dari sekedar angka yang mencatat pembunuhan perempuan atau feminisida di Indonesia. 2 bulan terakhir ini Ciamis juga menjadi viral, mengerikan ya. Ada feminisida dan caranya itu dengan mutilasi tubuh seorang perempuan yang mau berangkat pengajian karena problem yang sesungguhnya dihadapi oleh suaminya begitu, tetapi perempuannya menjadi korban pembunuhan, dimutilasi, bagian-bagian tubuhnya di apa namanya dipanggul, diedarkan mengerikan lah gitu, sangat mengerikan. Nah, oleh karena itulah tapi kita akan mulai dulu dari uh, Mbak Aida Milasari tentang landasan sosiologis kiwamah dan wilayah. Ini 2 konsep yang cukup erat di kalangan agamawan, khususnya Islam, di tafsir-tafsir agama, baik wilayah atau kiwamah ini eh, penafsiran-penafsiran yang berkesetaraan tentu akan bagus, berdampak positif bagi keadilan dan kesetaraan gender, tetapi tafsiran-tafsiran dan praktek sosial kiwamah dan wilayah itu justru menjadi alat penundukan dan pelembagaan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga. Untuk itu tidak berlama-lama dulu, ini kita akan mulai dari Mbak Aida Milasari atau Teh Aida Milasari dari Alimat. Nah, mungkin nanti agak sedikit ta'aruf nih, Alimat itu apa begitu ya. Teh Aida, terima kasih. Kami persilakan Teh Aida. Ini waktunya sama 15 menit ya, Teh Aida. Nanti kalau sudah apa namanya mendekati 3 menit, saya akan memberi notifikasi gitu kira-kira. Kami persilahkan Teh Aida Milasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Let's Talk, Mas Farid, kemudian Kang Sumadi yang menjadi host acara ini, moderator pada acara di pagi hari ini. Saya berada di Kecamatan Mandala Jati dan numpang wifi-nya, duduk di depan kantor camat, di ruang camat. Mumpung ini karena hari Sabtu, jadi bisa duduk di sini. Oh iya, Pak Camatnya sedang liburan ya Bu ya. Iya, ini dapat wifi gratis. Karena ini ada acara sosialisasi untuk menghapuskan atau pencegahan female genital mutilation P2GP, pemotongan genitalia pada anak perempuan. Saya kebetulan jadi moderator nanti, tapi ini sedang pembukaan, jadi ada beberapa seremoni dan saya masih ada waktu. Terima kasih dan mohon izin bisa dibantu untuk share screen untuk ini ya. Ya, sudah mulai Mbak, ini sudah mulai share screen, sudah tampak. Oh ya, sudah. Ya. Tadi Kang Sumadi mengatakan Alimat ya. Alimat itu adalah gerakan keluarga untuk gerakan perempuan dan feminis muslim untuk kesetaraan dalam keluarga. Itu kesetaraan dan keadilan dalam keluarga, dan kami masuk di dalam gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, ini tema saya adalah kiwamah wilayah dalam konteks penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau kita bilang KIWI, yang akan membahas tentang kaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dan interpretasi pada kiwamah dan wilayah dalam interpretasi sosiologis. Berikutnya, ya selanjutnya. Kang Farid? Iya. Ini di Kang Farid atau siapa ya? Iya, halaman berikut ya. Di dalam fikih Islam, relasi gender dalam keluarga diatur melalui 2 konsep kunci yang disebut dengan kiwama dan wilayah. Kita sebut kiwi. Nah, wilayah ini
dikatakan bahwa ada perlindungan, ada proteksi, tanggung jawab ayah atau bapak kepada anak perempuan. Itu disebut dengan tanggung jawab di bidang wilayah gitu ya. Tetapi ketika dia menikah, maka perempuan berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suami. Itu yang disebut dengan kiwama. Peralihannya itu terjadi ketika ijab kabul, seperti itu. Jadi kita sebenarnya sebagai perempuan, istri, anak perempuan itu juga harus dilindungi oleh bapak, suami kita dalam konteks kiwama ini. Berikutnya, Mas Farid. Iya. Kayaknya filenya PPT ya, Mas. Jadi dia harus di scroll up, scroll down. Ya, berikutnya sedikit, naik sedikit. Ya. Ya. Nah, kata kiwama dan wilayah keduanya mengandung unsur perlindungan atau tanggung jawab, dan peralihan tanggung jawab ini, peralihan tanggung jawab atau perlindungan ayah ke suami terjadi setelah akad nikah selesai dilafalkan menurut Kupepedia 2022. Selanjutnya, Mas. Kita akan melihat ada distorsi atas pemahaman kiwama atau tanggung jawab suami ini ya. Suami beranggapan bahwa perannya benar-benar sebagai kepala keluarga, orang yang harus dipatuhi, harus didengar, seperti yang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 31 Ayat 3 itu ada pembakuan peran gender yang diinterpretasikan bahwa istri harus taat, tunduk, dan patuh pada suami di dalam kajian di Undang-Undang Perkawinan 174. Berikutnya. Nah, kita tahu bahwa suami itu mendomestikasi istrinya. Jadi istrinya harus di rumah, tidak boleh kerja. Kalau misalkan istri kerja, harus berhenti. Gitu. Ketika dia sudah berada dalam rumah tangga, gitu. Harus mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga, mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam keluarganya saja. Tidak boleh kegiatan sosial dan sebagainya, itu disebut dengan domestikasi. Nah, pendudukan suami terhadap istri menyebabkan istri harus menuruti semua keinginan suaminya. Kalau dia membantah atau disebut nusus, maka ia dianggap melanggar syariat Islam. Nah, ini disebut merupakan misinterpretasi atas kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Pandangan-pandangan yang salah gitu ya, di dalam surat An-Nisa itu. Nah, maka nusus itu menjadi sebab terjadinya KDRT. Nusus itu disebut pembangkangan atau perlawanan gitu ya, yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Nah, definisi nusus ini sebenarnya tidak hanya kepada perempuan, tapi laki-laki juga ya. Jadi nusus itu melawan atau durhaka, misalnya istri yang tidak taat pada suami itu dianggap nusus. Atau suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya juga disebut nusus suami gitu. Jadi yang dianggap dua-duanya tidak mengikuti standar dalam kehidupan keluarga, dianggap seperti itu. Nah, nusus seringkali dilekatkan pada istri. Jadi karena male domination, nusus itu dibilang nusus istrinya. Misalnya dia meninggalkan rumah, nggak izin suami gitu ya, atau dianggap mengkhianati suami. Ya. Padahal nusus itu juga terjadi juga pada laki-laki, pada suami. Misalnya dia tidak menafkahi istrinya, dia judi, mabuk-mabukan, ikut judi online, melantarkan istri dan anak-anaknya, dan melanggar pasal di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Di dalam Islam itu sebenarnya dilarang gitu ya, yang tidak memperhatikan, tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Ya, selanjutnya Mas Farid. Nah, dampak dominasi laki-laki dalam kiwama, maka istri yang kritis itu dianggap tidak taat pada suami. Istri yang tanya, istri yang menggugat, istri yang minta nafkah gitu ya. Kadang ada pengalaman adik saya sendiri, itu jadi korban KDRT. Kemudian dia tidak dinafkahi.
maka kami rescue dan tinggal bersama saya. Saya hanya boleh mengizinkan dia pergi dari wilayah kami, dari perlindungan kami sebagai walinya, apabila suaminya sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak boleh lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi tidak dikasih uang, dia dipukul, direndahkan, dan ya ini kan memang nyata, real terjadi dalam banyak rumah tangga, gitu ya. Atas nama ayat-ayat Islam itu dibilang bahwa oh boleh kok mukul itu asal tidak menyakiti. Benar-benar itu sesuatu yang misinterpretasi. Jadi bahkan terjadi pada adik saya sendiri gitu, sehingga kami harus memproteksi dia dan mengambil alih kiwamahnya di dalam wilayah kami sebagai walinya karena ayah dan ibu kami sudah meninggal. Jadi karena dia kritis, dianggap tidak taat pada suaminya, dan suaminya mengatakan berhak memukul istrinya untuk memberikan pelajaran. Nah, ini kesalahan dalam menafsirkan ayat An-Nisa nomor 34, dan kesalahan penafsiran ayat ini menyebabkan perempuan banyak menjadi korban KDRT. Oh, mukul itu boleh kok untuk memberikan pelajaran, asal tidak melukai, asal tidak menyakiti. Itu pandangan yang sama sekali salah, dan nggak boleh, kan Allah nggak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga, baik fisik, mental, psikologis, dan ekonomi. Ya, berikutnya sebentar lagi selesai. Contoh lain khusus ya. Ini tadi yang saya bilang kalau istri tidak izin suami ketika keluar ke rumah, padahal dia disuruh untuk mengurus rumah tangga dan sebagainya, dianggap khusus. Kemudian istri yang minta tanggung jawab dan perlindungan suami disebut berlebihan gitu ya. Kalau istri misalnya punya masalah pribadinya dan sebagainya, dan minta share responsibility, tanggung jawab di dalam keluarga, maka dibilang istrinya itu berlebihan dan mengada-ada. Gitu. Kemudian ada juga istri yang menolak prokreasi dengan suaminya ya, ketika diajak berhubungan seksual dia menolak, maka ada interpretasi ayat bahwa ia dikutuk malaikat sampai pagi. Itu pandangan yang salah juga. Nah, ini bagian rekomendasi, bagian akhirnya. Menurut saya itu perlu ada tafsir ulang atas ayat-ayat yang dianggap sebagai senjata laki-laki untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan ini sudah banyak sekali dilakukan oleh Kupi, dan Farid itu dulu aktif banget di dalam tafsir kitab kuning ya Mas Farid ya, di Ukhdul Legend juga melakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat seperti ini, dan lebih paham ya Mas Farid juga. Dan perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah keluarga agar perempuan dan anak-anak tidak menjadi korban KDRT. Laki-laki juga bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan memastikan perlindungan atas perempuan dan anak. Ini saja Mas Sumadi, PowerPoint saya, dan mohon izin. Masih ada waktu 4 menit sebetulnya, Bu. Oh, ini ada pertanyaan besarnya sebenarnya. Bagaimana konsep kiwama dan wilayah ini dipahami oleh masyarakat secara luas dan bias tafsir dominasi maskulin? Bagaimana laki-laki itu bertanggung jawab di dalam suami ya, seorang suami bertanggung jawab di dalam providing, menafkahi, memberikan perlindungan kepada istri dan anak, memastikan keamanan, kenyamanan dalam rumah tangga, dan vice versa juga di dalam mubadalah atau yang disebut dengan ketersalingan, perempuan juga begitu, sebagai istri juga memberikan kenyamanan dalam rumah tangga, sama-sama bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, dan juga bertanggung jawab untuk mencari nafkah di ruang publik dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuknya. Terima kasih Kang Sumadi, terima kasih Kang Farid. Mohon izin saya harus ke moderator acara pagi ini, dan apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya ada di Let's Talk dan di chair panel, bisa juga ke Mas Farid, nanti Mas Farid bisa sampaikan ke saya, nanti saya bisa menjawabnya. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf, saya harus izin dari acara ini.
Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aida ya, yang sudah menyampaikan tentang landasan sosiologis Kiwama dan wilayah dalam konteks kasus KDRT. Pemaparan yang sangat menarik, dan ini sesungguhnya di masyarakat Islam bahwa wilayah dan Kiwamah ini justru dipahami dalam struktur yang menundukkan penundukan laki-laki atas perempuan, sehingga kemudian berimplikasi pada pelembagaan atau normalisasi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Saya pernah mensurvei 43 artikel jurnal itu, memang rata-rata KDRT itu sumbernya ketidaksetaraan. Nah, konsep wilayah Kiwamah kalau dipahami oleh feminis memang bernuansa dua, bisa positif, bisa negatif. Tapi secara sosial masyarakat, betul Mbak Ida tadi, itu lebih cenderung pelembagaan dominasi laki-laki terhadap perempuan, begitu. Tafsir-tafsir yang berkembang seperti itu. Sosialisasi melalui berbagai media dan platform. Majelis juga lebih peneguhan laki-laki pemimpin atas perempuan. Itu yang kemudian dampaknya terhadap KDRT atau menjadi sumber KDRT, landasan teologis KDRT gitu. Kira-kira begitu. Karena dari situ nanti berkembang nusus. Nusus itu dalam pemahaman kita berlaku laki-laki perempuan gitu. Tapi kemudian secara sosial, antropologis lebih ditunjukkan kepada perempuan gitu. Nanti juga berdampak pada ijbar gitu. Wilayah Kiamah itu, wilayah itu ya, ijbar perjodohan, perjodohan gitu. Kemudian juga betul apa yang mau didiskusikan oleh Mbak Aida di kecamatan, itu termasuk yang dampak dari wilayah gitu, khitan perempuan gitu. Ya Mbak Aida, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Mohon izin. Ini menarik sekali kalau terus bergabung sesungguhnya ya. Tapi memang kalau orang Indonesia itu tidak seperti di tempatnya Kang Farid ya, kita banyak sekali urusan secara sosial walaupun hari Sabtu. Ya, mangga Mbak Aida ya. Terima kasih. Izin live. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Aida ini akan jalin berkelindan dengan tema selanjutnya tentang upaya mediasi dalam perkara gugat cerai akibat KDRT di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini beberapa kasus kalau ditemukan, tapi nanti kita akan lihat kalau kasus-kasus di Ciamis bahwa mediasi ini juga ada erat kaitannya dengan wilayah dan Kiamah gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus KDRT yang dilakukan oleh laki-laki atau oleh suami, itu mediasi-mediasinya lebih banyak agar istri kemudian memaafkan gitu. Istri memaklumi, dan itu yang kemudian juga terkait dengan nusus gitu. Bahwa cerai gugat itu dekat-dekat juga dengan nusus. Karena ada ketidaktaatan suami, ketidaktaatan istri terhadap suami. Di Ciamis ini ada 1 tahun ini mengerikan juga 500 kasus perceraian di Pengadilan Agama Ciamis ini konteks lokal ya. Dan dari 500 itu, tapi saya juga kadang-kadang agak senang data itu karena dari 5.000 perkara KDRT di Ciamis itu didominasi oleh cerai gugat gitu, atau cerai gugat atau gugat cerai lah, cerai gugat artinya si istri yang kemudian melakukan untuk cerai gitu, gugat cerai. Satu sisi bagi saya sering saya kampanyekan itu bagian dari kemajuan kesadaran hak-hak perempuan itu. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan dengarkan bagaimana kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh siapa dulu nih nanti ya, Mbak Siti Rohmah, Kang Muhammad Wahyudin, Amanda Selvia, dan Mas Holil Ahmad Sabili.
dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini yang sudah hadir, mau siapa dulu ini? Kayaknya tim ini belum ada yang hadir. Waduh, belum ya. Iya, iya, iya. Timnya banyak tapi mungkin saling Iya, mengandalkan. Mohon maaf nih Kang Paris, saya juga tidak berkoordinasi dengan ya nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa ya nih. keempat ini. Tapi tema ini sekali lagi sangat menarik gitu. Upaya mediasi itu sekali lagi untuk kasus Ciamis ini ya lebih dekat-dekat yang penundukan terhadap perempuan gitu. Jadi KDRT yang dilakukan oleh laki-laki agar segera dimaafkan, kemudian rekonsiliasinya rujuk gitu. Tapi begitu rujuk, iya beberapa yang kita amati rumah tangganya tetap saja dalam suasana yang uh, KDRT gitu. Kalau tidak ada, kalau belum hadir, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung, kita akan lanjut ke Mbak Laksmi Sitaresmi. Wah, ini bukan senang, maksud saya ini luar biasa. Mbak Laksmi akan cerita sebagai seniman sekaligus juga penyintas KDRT. Gitu. Untuk itu, ini bahkan dari mulai, ini judulnya kan kekerasan berkelanjutan dalam masyarakat seni dan budaya. Ya, dari domestik hingga ranah hukum di Indonesia dan bagaimana kompleksitasnya. Kami persilakan Mbak Laksmi Sitaresmi. Senang sekali Mbak Laksmi mau berbagi sebagai penyintas. Kami persilakan. Terima kasih Kang Sumadi, Mas Farid. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk selamat semuanya. Di sini saya tidak menampilkan PPT ya, jadi saya langsung cerita saja karena memang saya sebagai penyintas dan sampai saat ini masih berjuang untuk melawan trauma, melawan diskriminasi. Saya masih berjuang sampai saat ini. Jadi ini saya alami sudah 6 tahun, sudah 6 tahun. Kemudian sebenarnya berangkatnya itu hanya masalah rumah tangga ya. Jadi saya ingin berbagi cerita dan kisah nyata, bukan sekedar cerita, ini kisah nyata saya. Yeah. Jadi masih ada kaitannya dengan yang disampaikan Mbak Ida tadi tentang KDRT ya. Saya seorang penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks ya, kompleks dan komplit lengkap, baik intern maupun ekstern. Ekstern itu sampai ke wilayah masyarakat sekitar, sampai ke keluarga besar, bahkan sampai ke ranah seni dan budaya, nggak cuma di wilayah saya, provinsi, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke beberapa bagian Asia. Karena memang bidang saya di seni budaya, khususnya seni rupa. Jadi dalam kekerasan dalam rumah tangga itu awalnya memang saya mengalami selama belasan tahun ya. Saya belasan tahun itu saya mengalami semacam lakon sebagai korban budaya patriarki. Tapi saya bilang ini patriarki yang saya alami itu patriarki model terbaru. Saya bilang model terbaru. Kenapa model terbaru? Karena saya sejak awal menikah saya mencari nafkah untuk suami dan anak-anak. Jika saya tidak menafkahi keluarga, maka saya akan mendapat kekerasan. Jadi kekerasan itu tidak hanya fisik saja ya, juga batin. Kenapa batin? Karena di sana ada pemerkosaan. Tapi bila saya waktu itu menyampaikan curhat ya, misalkan berkeluh kesah kepada orang lain, itu tidak diindahkan. Karena apa? Karena menganggap bahwa kalau seorang istri itu udah hak sepenuhnya seorang suami. Itu loh. Jadi ini pemerkosaan ini saya sampai mempunyai anak dan anak-anak saya pun tidak dinafkahi. Jadi saya tetap harus menafkahi sampai anak-anak harus menjadi jadi besar dan harus kelak menjadi orang sukses. Itu memang sudah amanah dan tanggung jawab saya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya sepenuhnya menjadi korban
budaya patriarki yang aneh ini, aneh dan benar-benar model terbaru dan unik. Kenapa unik? Karena memang hampir nggak ada ya mungkin ya, ditemukan sulit ya. Jadi saya contohnya ya, sekarang saya bisa bisa tertawa karena apa? Bisa tersenyum. Tapi sebenarnya saya sampai sekarang ini pun untuk mengeluarkan air mata sudah tidak bisa karena sudah beku ini Mas, udah beku sekali. Saking 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 banyaknya yang saya alami. Kemudian ekstern, ekstern itu saya dibully ya, dibully, di disingkirkan. Karena apa? Karena pelaku ini, saya bilang pelaku ya, pelaku ini begitu saya cerai 1 tahun, sekitar 1 tahun kemudian posisi saya, status saya sebagai single parent. Sebenarnya waktu rumah tangga saya fungsinya single parent, tapi resminya setelah single parent itu saya foto-foto saya telanjang itu dipertontonkan ke masyarakat, tetangga, keluarga besar, ke teman-teman, ke semua. Dan itu kalau di wilayah ranah seni budaya itu eh, teman-teman itu menganggap itu hal biasa, apalagi di seni rupa itu menganggap bahwa melukis telanjang atau melihat perempuan telanjang itu hal biasa. Tapi bagi saya tidak, karena itu bukan untuk konsumsi publik. Bukan untuk konsumsi publik. Misalkan saya melukis atau membuat patung tentang saya sendiri, ya modelnya saya sendiri. Jadi saya tidak perlu menyewa model. Wong saya sendiri juga perempuan, saya punya diberi kelebihan berupa bakat dalam berkarya. Nah, itu kemudian eh, dipertontonkan. Nah, itu yang saya tidak terima dan ditambahi embel-embel. Embel-embelnya begini, saya adalah seorang pelacur dan saya bisa disewa untuk melayani video seks. Itu yang masyarakat yang dekat, terus banyak banyak yang tanya saya 1 jamnya berapa. Dan itu membuat saya trauma berkepanjangan selama kurang lebih 6 tahun. Dan saat ini saya sudah melawan trauma saya yang nanti akan saya sampaikan, saya tularkan ke biar bermanfaat untuk para penyintas. Karena bagaimana sih cara melawan trauma itu? Saya walaupun sebenarnya saya sampai saat ini masih trauma, tapi sudah mulai berkurang. Eh, Kemudian saya akan melanjutkan ya. Jadi setelah saya melaporkan ke polisi ya, ini intinya ini kriminal saya melaporkan itu ternyata berjalan 4 tahun lebih. Jadi selama hampir 5 tahun saya itu diombang-ambing ke sana kemari, sampai akhirnya saya itu sangat trauma sekali dengan namanya polisi. Lah suatu ketika ini saya juga bersyukur saya di diajak bergabung oleh seorang sahabat saya, orang Jawa Barat namanya Teh Imas, dia juga penyintas. Teh Imas ini yang menyarankan dan mengajak saya supaya masuk ke keluarga Lestok pada tahun 2022 ya, 2022 yang lalu. Di situ saya mulai mengenal Lestok dan Konde CO. Nah, kemudian tahun 2023 saya speak up yang dibantu oleh eh, disupport oleh Lexstock dan Konde CO. Kemudian itu eh, bukan saya sudah speak up, tapi yang saya dapatkan justru saya semakin dimusuhi, semakin tidak punya teman, dan ini parahnya lagi, saya bertahun-tahun kesulitan mencari rezeki untuk menafkahi anak-anak saya itu selama bertahun-tahun, bahkan untuk makan saja kami kesulitan, saya kesulitan, jadi saya harus ngemis sana ngemis ini, dan itu pernah saya alami sama anak-anak. Kemudian selanjutnya diunggah tentang kisah pribadi saya di Konde CO oleh jurnalis ya. Nah, ini akhirnya merambah ke polisi. Polisi, pihak hukum dan polisi kan akhirnya bereaksi. Mau tidak mau akhirnya kan itu eh, kalau menurut saya kan pihak pihak kepolisian tidak mau ya, tidak mau namanya jelek, dan saya kemudian eh, mau tidak mau padahal saya trauma luar biasa, trauma sekali. So, tidak lama kemudian setelah berita di Kode CO diunggah, kemudian polisi mulai datang, kemudian ya mau tidak mau akhirnya saya melanjutkan. Dan di sini pentingnya ini saya
menghadapi traumanya luar biasa. Kemudian saya minta tolong pendampingan, minta tolong nih pendampingan oleh saya tidak menyebutkan namanya ya. Nah, NGO dan sebuah lembaga perempuan dan anak negeri milik di bawah naungan negeri ya. Itu begitu mengetahui berita saya diunggah, itu menegur saya dengan sedikit buat saya itu mengedonkan saya. Jadi saya maunya itu saya sudah sampai di posisi ini, tolong saya disupport, didampingi, tolong itu saja. Walaupun saya sebenarnya sudah tahu hasilnya seperti apa, saya sudah tahu sebenarnya. Karena apa? Karena saya mengalami begitu tuh, ya semua harga diri manusia itu bisa dibeli dengan uang, termasuk ranah hukum dan jajarannya, pengacara, polisi, reskrim itu bisa dibeli dengan uang, harga dirinya seharga dengan uang. Itu ya saya sampaikan. Kemudian saya didampingi oleh sebuah NGO, tapi di sana setelah saya masih trauma, jadi saya mengeluarkan air mata. Jadi mengeluarkan air mata, saya dibilang sama seorang pendamping senior dari NGO itu, makanya kalau belum siap itu eh, apa jangan bilang ke Kode CO, ke jurnalis, ngapain gitu loh, ngapain terus ke lestok segala. Jadi dua itu disangkut pautkan, dan itu saya tidak suka. Karena apa? Saya ngedon, saya saya ingin membuktikan ke masyarakat ini loh, ini ada yang semua laporannya resmi-resmi ini semua. Saya hanya ingin masyarakat tahu ini loh, ada ketidakadilan, walaupun saya tahu itu tidak akan pernah berhasil. Tapi paling enggak masyarakat tahu saya posisi benar, tidak salah, itu saja. Nah, kemudian karena saya hanya didampingi satu kali saja di Polda. Jadi di Polda itu saya melaporkan kepala reskrim dan melaporkan si pelaku. Dan melaporkan Polsek. Waktu itu Polsek, saya ke Polda. Saya melaporkan 3 itu. Dan itu eh, banyak lika-liku, mungkin suatu saat nanti saya bisa bercerita lebih panjang lebar lewat live stock atau apa, saya bersedia untuk berbagi. Kemudian saya didonkan begitu, dan dari lembaga negeri pun saya juga didonkan. Tuh, apa saya bilang? Makanya kalau wilayah ini tuh kalau wilayah hukum tuh nggak usah orang-orang tahu. Belum eh, di dekat rumah saya pun juga juga istilahnya pejabat kelurahan pun juga sangat aktif di aktivis ya, karena memang beliau itu memang menaungi lembaga NGO yang dekat rumah. Ini beda lagi. Itu bilang beliau padahal perempuan, oh harusnya nggak usah lah diangkat di livestock, di Konde CO. Jadi saya itu eh, justru saya sering menerima livestock, Konde CO itu ngapain gini gini gini. Dan saya jujur aja, saya nggak suka, karena saya butuh support. Kalau saya nggak ngomong ke publik, ke masyarakat, mana tahu masyarakat. Karena selama KDRT pun saya dibiarkan saja. Saya mau menderita fisik, menderita lahir, nggak ada yang peduli. Dan di wilayah seni budaya pun dan itu dianggap biasa. Perempuan itu dianggap biasa. Dan patriarkinya saya perlu sampaikan di sini, patriarki di seni budaya itu sangat kuat karena egositasnya seniman di bidang apapun tuh memang sangat tinggi, luar biasa, melebihi rata-rata orang, misalnya kayak ini umumnya laki-laki ya. Jadi ini sudah mau selesai ya. Jadi saya hanya eh, ingin menyampaikan bahwa saya itu sampai sayembarakan nyawa saya. Jadi saya diintimidasi oleh ada pengacara, ada kepolisian, dan saya diteror. Saya sempat ada pendampingan dari LPSK ya, sempat itu. Eh, Ya nanti kalau ada tanya jawab nanti akan saya jawab. Jadi saya hanya menyampaikan seperlunya aja. Kemudian yang saya temukan di sini ya, jadi saya melawan trauma karena saya berkeinginan kuat untuk tetap melanjutkan. Saya hanya didampingi satu kali saja. Kemudian saya nekat ke Polda, ke ruang Kapolda. Saya menulis surat, dan surat itu saya tulis untuk saya tujukan ke Kapolda. Tapi sekali lagi,
semua harga diri manusia di Indonesia itu bisa dibeli uang. Semoga kita tidak bisa dibeli ya. Saya berdoa kita semua punya harga diri. Ya, nah gitu dulu. Eh, Mungkin sementara itu dulu ya, Kang ya. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan, saya ya. jawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laksmi ya. Eh, Tetap semangat. Eh, saya sebagai laki-laki ini sangat apa namanya ya, support dan apresiatif apa yang dialami oleh Mbak Laksmi dan seluruh perlawanan dan perjuangan yang dilakukan oleh Mbak Laksmi. Ya, ini Mbak Laksmi luar biasa ya. Great lah pokoknya. Eh, Apa namanya, kekerasan-kerasannya ini multi level ya, dari mulai domestik tadi ya, kalau nggak salah saya meng-highlight, kemudian di level sosial, di level ranah hukum gitu. Dan yang buat saya sangat decak kagum itu Mbak Laksmi tidak menyerah dan terus melawan, dan bersyukur bisa bergabung dengan Let's Talks, dan tentu di sini keluarga besar Let's Talk adalah apa namanya, keluarga Mbak Laksmi juga dan akan support Mbak Laksmi. Ya, termasuk juga tadi ada kekerasan di level penegak hukum ya. Memang rumit sekali kalau sudah berurusan dengan penegak hukum di kita di Indonesia ya. Dengan budaya patriarki tadi yang Mbak Laksmi sebut, ternyata di kalangan seniman, seni itu juga masih cukup dominan. Apalagi pelaku-pelaku seni kalau perempuan, misalkan terkait seni-seni panggung itu, ataupun seni-seni yang lain tadi Mbak Laksmi ya, patung, lukis, itu bagian dari seni malah diinterpretasikan menjadi sesuatu bernuansa seksualitas atau bernuansa promoseksualitas dan kemudian kekerasan. Nah, ini yang kemudian juga harus diluruskan secara sosial. Apa itu kemudian seni. Jadi terima kasih sekali Mbak Laksmi. Semoga saya support dan semoga terus kuat dan semangat. Walaupun tadi Mbak Laksmi sudah menyampaikan air matanya sudah kering, tidak bisa mengalir lagi karena multi level kekerasan yang sudah Mbak alami. Sekali lagi terima kasih sudah berani speak up dan kemudian juga berbagi kesadaran bagi kita semua. Terima kasih Mbak Laksmi, dan ini kita juga akan nyambung tentang KDRT di tingkat ekstrim, kata Komnas Perempuan juga Komnas HAM, itu adalah feminisida gitu. Artinya pembunuhan terhadap perempuan. Catatan-catatan Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, itu makin hari makin meningkat gitu ya. Oleh karena itulah kita akan dengar memang feminisida bukan sekedar angka. Sangat setuju sekali dengan tema ini, tetapi ini adalah problem yang harus kita semua cermati dan kita semua melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya perlawanan. Terkadang bahwa di beberapa kasus feminisida itu pembelaan-pembelaannya lebih ditunjukkan kepada laki-laki, walaupun secara hukum ditindak, tetapi ada saja faktor-faktor yang variabel-variabel yang ditunjukkan bahwa faktor dominan yang men-trigger itu adalah perempuan. Misalkan di Ciamis, misalkan contoh perempuan dan anaknya melakukan aktivitas ekonomi ilegal, sehingga itu yang kemudian menjadi alasan feminisida. Ada yang digantung diri, kemudian ada yang tadi dimutilasi gitu. Beberapa kasus. Oleh karena itulah Mbak Naila Rizky Zakia sudah bergabung. Terima kasih Pak Sumadi. Ya, Mbak Naila, silakan nih dari Lintas Feminis Jakarta. Ya. Kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan Let's Talk sekalian.
Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada panelis sebelumnya dari Mbak Aida dan juga Mbak Laksmi yang sudah memberikan pengantar bagaimana situasi KDRT terjadi dan dialami oleh kebanyakan adalah perempuan korbannya, baik itu didasarkan pada bias-bias penafsiran agama ataupun misalnya kalau dalam konteks Mbak Laksmi ada budaya patriarki yang cukup kuat di lingkungan seni begitu. Tapi dua panelis sebelumnya sebenarnya menggambarkan bagaimana siklus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks KDRT itu akan sulit untuk diputus gitu ya kalau tidak ada bantuan, kalau tidak ada intervensi ataupun pendampingan yang serius untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau itu terus dibiarkan, maka eskalasi yang paling tinggi atau titik yang paling ekstrim dari kekerasan dalam rumah tangga adalah femisida ini tadi. Nah, kami di Jakarta Feminis memulai untuk menghitung kasus-kasus pembunuhan perempuan di Indonesia sejak tahun 2017 yang itu dilatar belakangi oleh ketiadaan data nasional kasus pembunuhan perempuan. Karena kalau misalnya kita melihat di data Direktori Mahkamah Agung misalnya untuk putusan-putusan kasus pembunuhan, itu tidak ada pembedaan atau agregasi berdasarkan gender. Jadi kalau kita melihat, maka kasus pembunuhan misalnya di tahun 2023 ada 500 pembunuhan, kita tidak bisa tahu siapa korbannya, berapa banyak korban perempuan, itu kita tidak bisa melihat. Karena memang tidak ada data yang kemudian dibedakan. Ketiadaan data nasional pun ini tidak hanya ada di, maksudnya tidak hanya kosong di penegakan hukum, tetapi juga bahkan di Komnas Perempuan itu juga baru menghitung kasus femisida itu di tahun 2017, lalu kemudian berlanjut hingga saat ini. Nah, ketiadaan ini yang sebenarnya juga menjadi problem besar karena pada akhirnya kita kesulitan untuk mengintervensi, untuk menilai bagaimana pendekatan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan itu berakhir dengan pembunuhan. Lalu yang kedua, latar belakang yang kemudian membuat kita menyusun laporan femisida, tahun 2016 ada satu kasus yang cukup membuat emosi publik memuncak, yaitu pembunuhan anak perempuan di Lampung yang pada waktu itu dilakukan pemerkosaan secara beramai-ramai hingga kemudian korbannya meninggal. Dan pada saat itu kita ingin melihat seberapa banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian korbannya meninggal. Kita juga tidak menemukan datanya. Padahal peningkatan kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan itu terjadi. Seperti tadi yang Pak Sumadi bilang, di beberapa bulan terakhir, bahkan di 1 bulan itu ada 5 kasus pembunuhan perempuan, termasuk yang terjadi di Ciamis, pembunuhan di dalam koper, menggunakan koper, pembunuhan di Bali, dan lain sebagainya. Jadi ini kita merasa penting untuk kemudian mencatatkan kasus-kasus femisida ini. Minimnya riset dan kajian femisida di Indonesia yang membuat intervensi pencegahan femisida juga tidak berjalan atau muncul. Nah, ini yang melatar belakangi Jakarta Feminis kemudian membuat kajian awal tentang femisida. Definisi femisida sendiri, Komnas Perempuan membantu untuk membuatkan kerangka pembunuhan perempuan yang masuk dalam kategori sebagai femisida adalah pembunuhan perempuan yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan, termasuk juga transpuan. Kami juga mencatat berapa banyak kasus pembunuhan terhadap transpuan yang dilakukan karena orang tersebut mengidentifikasi sebagai transpuan. Itu. Nah, dari kasus yang kami kumpulkan di tahun 2022, yang ini metodenya kami menggunakan dokumentasi online. Jadi kami mengumpulkan berita-berita di media online, berita tentang pembunuhan perempuan. Dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua, kami mengumpulkan ada 184 kasus pembunuhan perempuan dengan total 198 korban dan ada 208 yang menjadi pelaku. Kenapa sebarannya bisa ada 100
84 kasus karena di satu kasus bisa ada 2 perempuan yang dibunuh dan pelakunya bisa lebih daripada 1. Nah, dari jumlah total kasus tersebut, femisida yang terjadi kepada cis perempuan itu ada 162, yang terjadi kepada kelompok transpuan itu ada 5 kasus, pembunuhan yang terjadi akibat tindak kriminal misalnya seperti perampokan, lalu kemudian perempuan dibunuh, itu ada 12 kasus. Pembunuhan bayi, balita, dan anak-anak itu juga ada 5 kasus. Nah, ini juga semakin hari kita menemukan banyak sekali kasus yang luar biasa ekstrim sekali. Di beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di luar Jawa, saya lupa di daerah mana, ada perempuan hamil sudah 8 bulan dibunuh karena suaminya ingin mengetahui anaknya perempuan atau laki-laki. Jadi dia melakukan pembedahan sendiri. Ini berangkat dari budaya yang sangat patriarkis yang menganggap bahwa anak laki-laki itu lebih berharga daripada anak perempuan, sehingga dia bahkan tidak memikirkan nyawa dari istrinya. Ini agak-agak triggering ya. Mohon maaf saya lupa mau bilang bahwa saya membicarakan soal kasus pembunuhan perempuan, jadi mungkin akan mudah memicu emosi. Saya sendiri juga menyampaikan ini juga cukup emosional gitu ya. Karena kami dalam proses pengumpulannya pun juga menemukan banyak kasus-kasus yang luar biasa menyakitkan gitu ya. Selanjutnya ini adalah sebaran kasus pembunuhan terhadap perempuan. Kita melihat ada 10 besar wilayah gitu ya. 5 besar diantaranya mungkin karena populasi manusianya memang banyak di pulau tersebut. Tapi ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dari temuan kita. Kenapa misalnya Sumatera Barat, Sulawesi Selatan itu angkanya cukup tinggi. Kalau di tahun 2021 Aceh masuk. Di tahun 2022 Aceh tidak masuk 10 besar. Nah, kebetulan kami di Jakarta Feminis juga punya studi tentang perda-perda diskriminatif terhadap perempuan yang menjamur di 5 tahun belakangan. Dan dari pemetaan awal kita tentang perda diskriminatif, 10 wilayah ini kurang lebih gitu ya, kurang lebih punya kemiripan. Jadi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat gitu ya, Sulawesi Selatan itu tren perda-perda diskriminatifnya cukup tinggi terhadap perempuan. Ketika dilihat data femisidanya, ternyata mereka juga trennya cukup tinggi. Nah, ini yang sebenarnya juga bisa dikaji lebih lanjut bagaimana tren konservatisme atau perda-perda diskriminatif, upaya-upaya untuk mendomestikasi perempuan itu ternyata berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan bahkan pada femisida. Nah, ini mungkin kajian lebih lanjut yang bisa dilakukan gitu ya. Ini adalah karakteristik korban, pelaku, dan relasi di antara korban dan pelaku begitu. 40% dari korban itu memiliki hubungan intim dengan pelaku memiliki hubungan intim dengan korban. Dan 88% pelakunya adalah laki-laki. Dari jenis relasi dan kita bisa bilang relasi kuasa yang timbul juga itu adalah 40% tertinggi dalam konteks KDRT ataupun hubungan intim di luar rumah tangga. Yang paling tinggi itu istri yang menjadi korban, lalu kemudian ada selingkuhan, pacar, mantan istri, teman kencan, dan juga gebetan. Lalu kemudian ada juga kekerasan dalam rumah tangga yang konteksnya bukan dengan pasangan, yaitu dengan orang tua, anak, keponakan, nenek, saudara kandung, atau ipar. Hubungan non-personal juga terjadi di beberapa kasus ada terhadap siswi, terhadap tetangga, pekerja seks, dan juga transpuan. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang tidak teridentifikasi karena artikel dalam media itu tidak menggali lebih lanjut bagaimana relasi dan motif dari pembunuhan terhadap perempuan itu terjadi. Nah, ini mungkin juga menjadi catatan dari bagaimana pemberitaan media itu menggambarkan atau memberitakan kasus-kasus perempuan yang terbunuh dalam konteks femisida. Sepertinya memang nggak ada upaya lebih dari
para media ataupun para wartawan untuk menggali apakah ada dimensi kekerasan berbasis gender di sini yang terjadi sehingga kemudian perempuan harus menjadi korban dari femisida. Kebanyakan pemberitaan hanya memberitakan kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan itu sebagai kriminal pada umumnya, pembunuhan pada umumnya. Padahal kalau kita lihat karakteristik dari femisida itu sangat berbeda dengan karakteristik pembunuhan pada umumnya. Misalnya laki-laki terbunuh begitu ya, dalam konteks berantem dan lain sebagainya, itu akan berbeda dengan bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Dalam konteks femisida biasanya ada korban yang kemudian diperkosa terlebih dahulu atau bahkan ketika dia meninggal, dia diperkosa. Ketika sudah menjadi mayat, dia diperkosa oleh pelakunya. Atau misalnya tadi Kang Sumadi sudah menjelaskan dimutilasi. Latar belakangnya adalah karena bahkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dibebankan kepada korban gitu ya. Jadi ada dimensi yang sangat berbeda antara pembunuhan pada umumnya dengan pembunuhan terhadap perempuan, terutama yang mengandung unsur femisida. Nah, ini adalah motif femisida yang ditemukan dari kasus yang kami kumpulkan. Problem asmara ini biasanya kecemburuan. Jadi ada kasus-kasus di mana laki-laki merasa memiliki perempuan seutuhnya gitu ya, sehingga berhak untuk memperlakukan perempuan seenaknya. Lalu kemudian ada 5 kasus yang terjadi karena adanya kehamilan tidak diinginkan. Korban mengaku bahwa dirinya hamil, meminta pertanggungjawaban, lalu oleh pelaku dibunuh. Ada juga problem komunikasi ini yang paling tinggi dalam kasus femisida. Biasanya ada ketersinggungan ego maskulinitas laki-laki yang kemudian membuat laki-laki merasa berhak untuk membunuh pasangannya. Ada juga penyerangan seksual, biasanya ini diikuti dengan kekerasan seksual, sehingga kemudian korban terbunuh. Lalu ada problem emosional, kurang lebih hampir mirip dengan problem komunikasi, dan problem ekonomi. Salah satu contoh lagi yang terjadi di Ciamis itu juga problem ekonomi yang kemudian memicu pelaku melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Di banyak kasus juga terjadi demikian. Persoalan nafkah, persoalan kebutuhan finansial itu banyak sekali memicu kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan. Ini adalah analisis feminis dari kasus femisida. 1 dari 10 kasus femisida itu memuat unsur pemerkosaan atau pemerkosaan berkelompok. Dan yang terjadi dari setiap 10 kasus, 34% korban yang mengalami perkosaan itu adalah anak-anak dari usia 12 sampai 16 tahun. Jadi korban-korban ini ada 8 jumlahnya, diperkosa sampai kemudian meninggal. Dari 23 kasus femisida dengan perkosaan, 13 diantaranya merupakan pemerkosaan berkelompok dilakukan oleh banyak orang begitu, dan ini yang terjadi. Lalu analisis berikutnya yang tidak sempat saya masukkan dalam PPT ini adalah bagaimana pada kasus-kasus KDRT seperti yang tadi disampaikan Mbak Laksmi, aparat penegak hukum tidak responsif, pengada layanannya, pendampingnya pun juga bahkan seringkali menyalahkan korban, yang itu kemudian membuat eskalasi kekerasannya berlanjut hingga femisida. Tahun 2022 di Kupang dan juga di Cikarang tahun 2023, korban sudah melaporkan ke kepolisian. Lalu kemudian oleh polisi disampaikan bahwa pulang saja dulu, rujuk aja dulu, diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan kepada suami secara kekeluargaan. Istri atau korban pulang ke rumah disambut parang oleh suami. Suami marah karena korban melaporkan kepada polisi. Jadi justru penanganan di kepolisian itu juga bisa menentukan nasib dari kehidupan seorang perempuan. Kenapa? Karena ketika perempuan sudah berani untuk melapor, dia punya banyak konsekuensi. Konsekuensinya adalah retaliasi dari pelaku, keamanan dia jadi lebih rentan. Ketika dia harus kembali ke rumah, dia harus kembali dengan pelaku yang dia laporkan, kemungkinan eskalasi KDRT itu terjadi.
Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi catatan penting bagi penanganan kasus-kasus KDRT, sebisa mungkin memastikan keamanan orang yang sudah melapor dari ancaman pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini rekomendasi untuk pemerintah RI begitu, untuk menyusun, melaksanakan dan memantau strategi jangka menengah, jangka panjang pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Lalu kemudian yang kedua, mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena kita melihat ada relasi, tapi perlu dikaji lebih lanjut antara daerah-daerah yang punya perda diskriminatif dengan tingginya angka femisida dan angka kekerasan di sana. Untuk institusi penegak hukum, tentu pendidikan dan pelatihan gender itu sangat penting bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk memahami bagaimana konteks kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual terjadi, dan bagaimana polisi bisa melakukan asesmen kebahayaan. Apakah berbahaya kalau misalnya polisi mengembalikan korban ke pelaku, atau misalnya ada asesmen-asesmen lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa korban. Kemudian ketersediaan kanal pelaporan kekerasan yang responsif dan berpihak pada korban ini juga penting. Rekomendasi untuk media adalah menyusun revisi pelaksanaan panduan SOP terkait penulisan kekerasan berbasis gender agar tidak mengobjektifikasi korban, tidak melanggar privasi, termasuk juga menjaga keamanan dari korban. Tadi bahwa ternyata pemberitaan di media itu juga kemudian diikuti dengan berbagai pertanyaan dari masyarakat gitu ya, atau bahkan ada kemarahan dari pelaku dan lain sebagainya. Nah, ini juga seharusnya media punya peran penting untuk bagaimana membantu korban ketika mau speak up. Dia juga dihubungkan kepada lembaga layanan. Media juga memastikan bahwa korban yang berani speak up ini keamanannya sudah terjamin. Itu yang mungkin juga penting untuk dilakukan. Saya mencoba mengquote media, tentang media gitu ya. Faktor tata bahasa dan pemilihan kata itu juga penting dan bisa berpotensi mempengaruhi pemahaman masyarakat. Terakhir, dari kami di Jakarta Feminis juga punya website directory tentang lembaga layanan yang berisi 100 informasi, lebih dari 100 lembaga layanan. Ini bisa diakses di carilayanan.com. Teman-teman bisa mengaksesnya begitu dari manapun. Sejauh ini masih ada 100, baik itu lembaga bantuan hukum, lembaga layanan konseling, rumah aman, ataupun lembaga klinik medis yang bisa membantu korban kekerasan berbasis gender dan seksual. Demikian materi untuk Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Naila ya. Ini waktunya pas lah ya, fix. Dan kita punya waktu sampai jam 10 nanti untuk dilanjutkan proses diskusi. Sangat komprehensif Mbak Naila bicara femisida. Jadi ada yang saya highlight. Pertama, memang data nasional kasus-kasus pembunuhan itu tidak style, tidak segregasi, tidak melihat laki-laki dan perempuan, apa kemudian problem dan kasusnya. Dan saya baru tahu juga ternyata di Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan itu juga hal baru ya, yang kemudian masuk data catatan tahunan kekerasan terhadap data KDRT gitu. Saya memang melihat beberapa catatan tahunan, tidak melihat data femisida gitu, tapi yang ada data kekerasan secara umum. Kemudian yang kedua juga minim riset ini tentang femisida gitu. Dan yang ketiga, jujur perlawanan terhadap femisida itu juga masih minim, Mbak ya. Maka saya setuju tadi bahwa semua mendapat rekomendasi untuk melakukan kerja bersama melawan femisida ini. Terima kasih Mbak Aida. Ini 3 presenter sudah menyampaikan materi yang keren-keren, satu sama lain saling melengkapi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan elaborasi dan diskusi. Kalau di kolom chat sudah ada satu, Mbak Emanuela ya Malonda.
Izin bertanya untuk semua panelis, belum lama ini diberitakan mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polwan. Nah ini ya, karena isu judi online ya. Suaminya tidak mau menafkahi tetapi giat judi online. Sehingga kemudian ada perlawanan gitu dari seorang polwan. Nah ini bagaimana tanggapan dari semua panelis mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh polwan tersebut terhadap suaminya yang seorang polisi dengan cara dibakar? Atas kejadian tersebut, ada seorang pejabat negara memberikan pernyataan yang seksis dan misoginis terhadap perempuan. Dia mengatakan ternyata perempuan lebih kejam dari laki-laki. Bagaimana tanggapan panelis atas pernyataan tersebut? Padahal seperti yang kita ketahui, melalui berita lewat media sosial dan media lain bahwa KDRT pada perempuan dan femisida itu semakin meningkat. Nah itu memang salah satu tadi yang agak sedikit diulas oleh Mbak Naila ya. Bentuk perlawanan dari perempuan dianggap sebagai ya ada pernyataan seksis dan misoginis gitu. Ternyata perempuan bisa lebih kejam, lebih cerewet gitu dibanding dengan laki-laki. Dimulai dulu karena Mbak Ida tidak ada, kemudian Mbak Siti Rohmah ada nggak ya? Belum juga bergabung. Mbak Laksmi kayaknya perspektif penyintas gimana nih Mbak Laksmi? Jadi bentuk perlawanan atau kadang menyebutnya kekerasan perempuan terhadap laki-laki. Itu seperti apa Mbak Laksmi? Tentang kasus polwan tadi dan beberapa pernyataan pejabat yang ternyata juga mendiskriminasi, juga malah membuat stereotip negatif terhadap perempuan. Persilakan Mbak Laksmi. Ya, terima kasih. Saya sedikit menanggapi ya. Kalau pendapat saya ya, itu penilaian itu terlalu ekstrim ya. Jadi perempuan itu masih dipandang kita berani sedikit aja sudah dipandang negatif, dipandang melawan etika, melawan hukum, melawan orang, melawan masyarakat. Dan itu saya tidak setuju. Mungkin saja perempuan itu sudah saking nggak sabar ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam si perempuan itu sampai membakar. Itu waktu saya karena setiap kesabaran dan daya tahan emosional masing-masing perempuan kan berbeda-beda. Jadi misalkan saya dilukai, saya sampai ada sedikit misalnya cacat permanen, saya harus begini begitu. Itu saya tetap tidak, saya berusaha untuk tidak punya pikiran sampai membunuh itu tidak. Jadi tidak. Itu kalau menurut saya saking nggak kuatnya ya, mungkin sudah saking parahnya. Cuma pernyataan dari masyarakat ya itu selalu pasti memandang negatif perempuan. Nah, perempuan itu lebih kejam. Oh ya tidak begitu. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang begitu luar biasa sampai seorang perempuan itu nekat dan bisa dikatakan sampai gelap mata. Itu saya yakin pasti sudah benar-benar perempuan itu sudah seperti merasa tidak ada jalan keluar, sudah tidak sanggup, benar-benar sesuatu yang diterima itu sudah tidak kuat. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Laksmi. Ini termasuk juga berbagai kasus cerai gugat ya, perempuan-perempuan menggugat cerai, kemudian komentar masyarakat, komentar pejabat, kalangan pejabat juga mengatakan bahwa ini sisi negatif perempuan makin mandiri, makin berdaya secara ekonomi, makin berpengetahuan, itu tidak menghargai lagi suami gitu. Nah, Mbak Naila ini saya mohon pencerahan dalam perspektif feminis kasus polwan dan juga yang baru. Silakan. Ini terima kasih dulu pertanyaannya Kak Emanuela, penting sekali ya kita mendiskusikan soal bagaimana
pandangan masyarakat tentang perempuan yang melakukan kekerasan gitu ya. Mbak Laksmi tadi sudah menjabarkan dengan baik sebenarnya, tapi saya mungkin mau menambahkan dalam konteks kasus ini kita bisa lihat bagaimana konstruksi masyarakat mengenai gender, ekspektasi tentang gender laki-laki itu harus bagaimana, perempuan harus bagaimana. Itu bisa terlihat dari komentarnya menteri yang saat ini melakukan kebodohan luar biasa terhadap keamanan data kita gitu ya. Apa namanya? Kita bisa lihat dari komentar itu bahwa masyarakat kita masih memandang perempuan di ekspektasi masyarakat terhadap perempuan adalah orang yang lemah lembut, yang tidak mungkin melakukan kekerasan, yang merawat, yang mengasihi gitu ya. Jadi tidak boleh perempuan melakukan kekerasan. Sementara kalau laki-laki dianggapnya ya sudah itu ada normalisasi kekerasan terhadap terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena ya laki-laki memang harus kuat, laki-laki memang harus menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendisiplinkan seseorang, entah itu anaknya, entah itu istrinya. Sehingga muncullah kalimat seperti itu, muncullah anggapan bahwa ketika perempuan melakukan kekerasan, itu dianggap sebagai sesuatu yang ekstrim. Padahal kalau kita tidak sedang membandingkan penderitaan korban laki-laki dan korban perempuan gitu ya, tetapi statistik, tetapi fakta di lapangan menunjukkan betapa ekstrimnya kejahatan terhadap perempuan. Pembunuhan terhadap laki-laki dibunuh dibakar gitu ya, dalam konteks polisi ini ya, dibunuh dengan cara dibakar misalnya seperti itu. Sempat terselamatkan dibawa ke rumah sakit kalau tidak salah gitu ya, tapi kemudian sampai di rumah sakit meninggal. Tapi coba bayangkan dengan kasus-kasus femisida. Ada kasus di Tangerang tahun 2017, seorang perempuan dibunuh, diperkosa menggunakan cangkul. Cangkul dimasukkan ke dalam vaginanya. Itu tidak akan mungkin terjadi pada laki-laki. Itu satu kasus ekstrim saja gitu ya. Sementara banyak sekali, seperti yang saya tadi bilang, ibu hamil 8 bulan dibedah oleh suaminya, dibunuh oleh suaminya. Untuk mengetahui, karena merasa marah istrinya tidak bisa menghasilkan anak laki-laki gitu misalnya. Itu kurang ekstrim apa lagi gitu ya. Kalau kemudian dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan terhadap laki-laki. Dan jangan lupa secara statistik juga ini sesuatu yang sangat jarang terjadi, KDRT terhadap laki-laki. Saya tidak mau bilang bahwa KDRT terhadap laki-laki itu tidak terjadi atau menginvalidasi gitu ya, menginvalidasi pengalaman korban laki-laki, tidak. Pengalaman itu ada, betul, tetapi karakteristiknya, motifnya itu berbeda dengan KDRT terhadap perempuan. Relasi kuasanya juga, bagaimana itu beroperasi, itu juga sangat berbeda dengan apa yang terjadi dan dialami oleh perempuan. Dan ketika perempuan melakukan sesuatu yang sebenarnya sama ekstrimnya dengan apa yang dilakukan laki-laki, perempuan akan mendapatkan stigma yang jauh lebih besar karena ekspektasi gender itu tadi. Patriarki melahirkan pandangan bahwa perempuan itu harusnya mengasihi, perempuan itu harusnya tidak boleh marah, harus menerima dan lain sebagainya. Ketika ada perlawanan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal seperti yang tadi Mbak Laksmi bilang, ini kan bisa jadi juga kulminasi dari sekian banyak tekanan yang dialami oleh perempuan sampai kemudian memutuskan untuk mengakhiri pasangannya gitu misalnya. Jadi itu sih mungkin pandangan dari saya, tambahannya gitu ya, Kang Sumadi, ada normalisasi kekerasan terhadap laki-laki sehingga kalau ada kasus pembunuhan terhadap perempuan dilakukan laki-laki ya tidak ada komentar apa-apa. Ya. Itu pejabat-pejabat tidak akan mengomentari apapun. Tapi kalau perempuan yang melakukan, wah saya ini, egonya kesenggol gitu. Kok bisa berani-beraninya melakukan kekerasan pada laki-laki? Kesannya yang kita dapatkan seperti itu. Ya. Gitu, Kang. Terima kasih, Mbak Naila. Iya, betul sekali. Ini konstruksi dan ekspektasi terhadap perempuan yang sangat patriarkis itu yang ini masih menjadi PR berat kita. Beberapa riset kecil-kecilan, misalkan kasus-kasus KDRT dengan basis nikah siri, ditinggal nikah siri, itu juga dilekatkan kepada perempuan. Misalkan perempuan kurang servis gitu. Itu bahkan publiknya, bukan pelakunya yang nyebut gitu. Publik sekitar gitu. Kurang servis, kurang dandan. Padahal memang anaknya banyak gitu.
si perempuan lebih fokus mengurus anaknya. Maksud saya bahwa konstruksi dan ekspektasi perempuan harus lembut, harus tampil manis, harum gitu ya. Itu yang kemudian kalau ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh perempuan itu dianggap sesuatu yang tidak lumrah oleh secara sosial. Ini problem yang memang tidak pernah berhenti dan harus terus mendapat pencerahan dari kita semua. Terima kasih Mbak Naila. Tadi ada pertanyaan untuk Mbak Laksmi nih sebetulnya di awal pembuka, betul di highlight juga oleh Mas Kang Parit. Iya, seniman-seniman ini mempercayai nilai-nilai luhur, nilai-nilai kesetaraan, saling menghargai satu sama lain, nilai keragaman. Tetapi mengapa ini Mbak Laksmi yang terjadi fakta di lapangan dan pengalaman Mbak Laksmi itu justru mereka juga melakukan berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan. Bisa dieksplorasi lebih lanjut Mbak Laksmi, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan yang saya alami ya. Jadi memang di lingkungan seni budaya itu memang saya bilang solidaritasnya luar biasa. Karena saya sebelum ada kasus 6 tahun ini, saya memang juga sepenuhnya berkecimpung langsung dengan komunitas-komunitas. Jadi saya tahu betul bagaimana akar-akarnya, saya tahu betul memang solidaritasnya itu luar biasa. Tapi ini ada tetapinya. Tapi waktu saya belum menemui kasus ini, misalkan ada terjadi, misalkan nggak usah laki-laki lah, apalagi perempuan yang bukan saya ya. Dan itu sebenarnya cuma kasus pembulian biasa sih. Itu aja bisa menutup akses untuk berkreativitas. Itu bisa. Apalagi saya kan kebetulan pelakunya itu memang di satu bidang dengan saya. Jadi saya boleh menggarisbawahi ya, ini bagi saya ini solidaritas hitam. Jadi bukan solidaritas yang harusnya solidaritas itu kan baik ya, tapi tidak, karena ini yang mengalami adalah perempuan. Jadi sementara saya itu punya background aktivis dan feminis. Nah, ini akan menambah berat untuk posisi saya. Jadi semakin saya semakin diskriminasi, semakin dimusuhi. Jadi tidak justru semakin terlihat saat saya melanjutkan kasus di kriminal itu di Polda, itu ada dukungan luar biasa terhadap pelaku, baik secara materi maupun non materi, itu luar biasa. Dan memang kalau pelaku ini tidak banyak hubungan yang punya hubungan istimewa dengan misalkan pejabat atau orang yang penting di sebuah lembaga negara, tidak, tapi orang-orang di belakangnya. Nah, ini yang solidaritasnya, kesetiakawanannya itu luar biasa. Jadi tidak peduli saya dan anak-anak itu harus menanggung penderitaan lahir batin itu sampai tidak bisa makan, nggak peduli. Justru setelah saya sampai ke urusan kriminal itu, semakin banyak yang menghujat saya. Dan kemarin tuh saya sampai saking saya wah ini kok banyak sekali yang menghujat saya dan mengkritik saya, supaya semua kesaksian saya dan termasuk kesaksian anak-anak saya yang masih kecil ya, di bawah umur itu, anak-anak saya 2-3 tahun lalu itu kan memberi kesaksian secara medsos, dan itu diketahui oleh PPTPA 2K ya di sini, terus diketahui semua oleh Letstock itu memang kesaksian anak-anak saya dan permintaan anak saya, bukan karena saya menyuruh, menguasai, mengintimidasi, tidak. Nah, itu suruh menurunkan semuanya, termasuk berita-berita suruh menurunkan. Ya, terima kasih Mbak Laksmi. Ini ada yang raise hand perkaya pembicaraan kita. Ada Mbak Valentina Wiji. Kami persilakan Mbak Valentina.
Terima kasih Kang Sumadi dan teman-teman semuanya. Punten saya tidak buka kamera. Ya, tidak Saya apa-apa. ingin menambahkan saja mungkin kalau tadi Mbak Aida masih di ruangan bisa kemudian memberikan tanggapan dari sisi yang tadi dipaparkan oleh Mbak Aida. Tapi mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Beberapa hal yang memicu kekerasan kebanyakan terhadap perempuan yang kemudian nanti di dua hal ini adalah yang pertama kecanduan, entah itu alkohol, judi, rokok maupun yang lainnya. Teman-teman nanti bisa berselancar dan menemukan bagaimana kemudian kebanyakan laki-laki yang kecanduan, entah rokok, alkohol maupun judi tadi, sangat lebih mudah melakukan kekerasan kepada anggota keluarga, entah istri, anak, maupun anggota keluarga yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak cerita juga laki-laki meninggalkan, menceraikan, bahkan di salah satu berita itu hanya via pesan singkat SMS, pasangannya, istrinya yang menyandang sakit, salah satunya kanker. Ini kalau tadi menyimak paparan beberapa teman yang terdahulu, ada persepsi, ada anggapan, ada tafsir perempuan yang baik, yang sempurna, yang ideal itu ya secara fisik ABC. Gitu. Misalnya ya rambutnya hitam, lurus, payudara dua gitu. Jadi begitu misalnya si istri menyandang kanker, kemudian harus melalui prosedur mastektomi, harus diangkat payudaranya, kemudian si laki-laki melihat si istrinya lagi tidak lagi sempurna. Bukannya kemudian menemani, mendampingi di jalan yang ada itu, jalan sakit menuju sintas itu, tapi justru ditinggalkan, diceraikan. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari teman-teman semuanya bagaimana dua situasi ini, mungkin nanti juga dari Kak Naila dengan sekian banyak studi tadi ya, bagaimana bisa diredam. Dari sisi teman-teman perempuan bisa jadi seperti yang juga dilakukan Mbak Laksmi, sudah bertahan sebegitu rupa dengan segala sumber daya yang bisa diraih. Dukungan teman-teman juga dengan kapasitas kemampuan fisik mental sendiri gitu. Tapi dari sisi yang lain, potensi pelaku itu bagaimana kemudian bisa diredam. Juga mungkin para pemuka agama yang selama ini mendengungkan tafsir-tafsir atas ajaran agama, bagaimana itu dibawa supaya tidak justru memperburuk ketidakadilan, memperburuk persepsi-persepsi yang tadi menyalahkan perempuan dengan segala perubahan fisiknya tadi. Terima kasih Kang Sumadi dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Valentina Wiji. Ini sangat berharga masukannya. Jadi berbagai tindak kekerasan itu pertama ada faktor yang kita lupa, yaitu kecanduan. Betul, tadi kecanduan alkohol, bahkan kecanduan bentuk-bentuk yang lain. Misalkan di masyarakat pedesaan ada kecanduan mancing gitu. Walaupun tidak diberi nafkah si istri itu ya, dia dengan rela mengatakan nggak apa-apa suami saya sibuk mancing, yang penting dia tidak selingkuh gitu. Atau kecanduan olahraga gitu, yang itu meninggalkan istrinya dalam jangka yang panjang. Nah, apalagi tadi kecanduan misalkan alkohol dan kemudian kecanduan misalkan judi atau yang lain, itu betul, itu faktor juga yang sangat kuat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, tafsir agama yang konstruksinya menempatkan perempuan harus perfect gitu, sehingga laki-laki boleh meninggalkan ketika si perempuan tidak memenuhi syarat lagi. Termasuk dalam perundang-undangan, di undang-undang perkawinan juga nanti salah satu suami misalkan boleh poligami, itu diantaranya misalkan si istri secara biologis tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan reproduksi. Ya, ada juga penguatan perundang-undangan. Saya minta Mbak Naila nih lah, Mbak Naila untuk memberi pencerahan. Terima kasih Kak Valen.
takut salah nyebut ya, Kak Valentina, terkait dua isu yang diangkat tadi mengenai kecanduan dan juga bagaimana objektifikasi terhadap perempuan karena tubuh perempuan dianggap sebagai objek semata yang ketika dia berkurang salah satunya, maka dia sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, ini memang terjadi. Dalam konteks kecanduan sebenarnya di studi yang kami lakukan memang ada kecenderungan, tetapi kami tidak bisa bilang bahwa kecanduan alkohol, judi, dan rokok itu menjadi faktor utama atau pemicu yang tinggi dalam kasus-kasus femisida misalnya gitu. Tapi memang ada misalnya kekerasan femisida itu terjadi karena eh, problem komunikasi misalnya yang pasangannya meminta untuk berhenti melakukan judi online gitu misalnya dan lain sebagainya lalu kemudian terpicu amarahnya dan kemudian sampai melakukan pembunuhan. Saya pikir itu menjadi pemicu, iya mungkin begitu ya, kecanduan-kecanduan ini menjadi pemicu, tapi problem yang serius dari kekerasan terhadap perempuan itu adalah problem itu tadi ya, pandangan-pandangan yang patriarkal terhadap perempuan yang dikonstruksikan tidak hanya melalui agama tetapi sosial budaya dan juga bahkan peraturan gitu ya. Makanya saya tadi menekankan soal bagaimana perda diskriminatif ini juga memperkuat pandangan bahwa perempuan memang di wilayahnya di domestik, perempuan itu memang melayani dan sebagainya. Nah, institusionalisasi tentang pandangan perempuan, perbedaan gender perempuan dan lain sebagainya itu kemudian saya pikir yang menjadi problem utama dari kekerasan dalam rumah tangga ataupun femisida itu tadi. Alkohol, judi, rokok, atau misalnya hal-hal lainnya gitu ya, tidak bisa menafkahi dan lain-lain, itu kan menjadi pemicu gitu ya, pemicu sampai kemudian terjadinya kekerasan yang terus berlangsung. Tetapi root cause-nya adalah anggapan bahwa laki-laki itu punya hak atas perempuan seutuhnya, punya kontrol dan kendali terhadap perempuan, mau dia ditinggalkan, mau dibunuh, itu seakan-akan ada entitlement itu daripada laki-laki. Nah, itu kemudian berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan Kak Valentina, ketika ketika perempuan misalnya harus mengalami kanker payudara dan melakukan tindakan kemudian ditinggalkan oleh pasangannya karena memang mungkin ada tafsir-tafsir agama yang bilang atau misalnya pandangan sosial kultural yang bilang bahwa perempuan yang sempurna adalah perempuan yang reproduksinya masih berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kamu mandul, kalau kamu tidak bisa menyusui, maka kamu perempuan yang sempurna, maka bisa diceraikan atau bisa dipoligami. Nah, itu kan pandangan-pandangan yang menguatkan objektifikasi terhadap perempuan. Nah, yang kurang dari kerja-kerja kita di isu kekerasan berbasis gender adalah intervensi terhadap laki-laki, intervensi terhadap pandangan patriarkal yang masih dianut oleh kebanyakan laki-laki di Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap anak laki-laki misalnya, atau kepada suami, kepada para laki-laki gitu ya. Setahu saya yang fokus terhadap isu ini hanya ada aliansi laki-laki di Indonesia. Aliansi laki-laki baru di Indonesia gitu ya. Dan itu pun jumlahnya sangat kecil sekali gitu ya. Tapi tidak ada organisasi yang fokus memang menyasar kelompok laki-laki untuk bisa menghancurkan paradigma bahwa laki-laki itu berhak atas ketubuhan dan kedirian dari perempuan gitu misalnya. Nah, itu yang saya pikir juga berkurang gitu ya, pencegahan terhadap intervensi terhadap laki-laki di aspek pencegahan. Di aspek rehabilitasi juga demikian. Terakhir, di aspek rehabilitasi juga demikian. Laki-laki yang melakukan kekerasan gitu ya, entah dibiarkan saja atau kemudian dia di penjara lalu tidak ada intervensi apapun, tidak ada konseling perubahan perilaku dari laki-laki gitu. Jadi saya pikir dari aspek pencegahan, dari aspek memberikan konseling pasca kekerasan itu juga kita masih sangat kurang sekali. Jadi intervensi terhadap laki-laki masih sangat kurang. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Naila. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini. Sebetulnya ini makin bagus, makin emosional, makin dalam pembahasannya, tetapi kita memang dibatasi waktu. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa lebih mengeksplorasi dan melakukan kerja-kerja nyata terkait kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan. Tapi kesimpulan Mbak Naila, saya mengulangi bahwa
ini penting intervensi terhadap laki-laki ya. Di link ini juga saya belum bisa mengecek ini ya, termasuk sekali apa laki-laki gitu. Makanya kemudian apa namanya intervensi terhadap laki-laki harus mendapat perhatian lebih serius dari laki-laki juga, dari laki-laki juga. Saya juga kadang-kadang ada cerita sedikit ini ya. Tahun 2003 itu ada pelatihan untuk para rektor PTKIS di bawah Kemenag tentang kesetaraan gender. Dan itu termasuk yang paling awal. Tapi begitu selesai pelatihan di ruang-ruang santai, di ruang-ruang ini, walaupun itu hanya celoteh, tetapi penuh keseriusan bahwa mereka mengatakan ini bahaya kalau diperkenalkan kepada para istri. Karena saya pakai kaos kaki saja sudah dipakaikan gitu ya. Pulang ke rumah, baju, kaos, sepatu bisa dicopotin oleh istri. Budaya-budaya yang seperti ini kalau tadi aspek-aspek kesetaraan gender diperkenalkan, ini bahaya gitu, mengganggu kenyamanan dan mengganggu istimewaan dan mengganggu apa ya, yang dipandang stabilitas bagi laki-laki yang sedang dinikmati. Oleh karena itulah sekali lagi memang perjuangan kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan butuh intervensi laki-laki. Tadi akarnya memang budaya patriarki yang masih sangat kuat mengakar di masyarakat, yang itu dilekatkan untuk ekspektasi bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, dan tentu ini sampai akhir hayat, sampai kiamat menjadi perjuangan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kang Farid. Sekali lagi terima kasih. Ini sangat emosional memang, dan saya juga sangat tertusuk sebagai laki-laki karena ini kaitannya dengan membangun kesadaran laki-laki lebih ramah dan lebih memahami pasangan yang berkesetaraan, mitra saling menguatkan satu sama lain, seperti Kang Farid dan Mbak Ira. Terima kasih, saya kembalikan Kang Farid. Ya, terima kasih Dr. Haji Sumadi sudah memimpin jalannya diskusi tentang KDRT dan kekerasan terhadap perempuan ini. Kang Sumadi sendiri adalah representasi dari profil agamawan yang sudah sangat berperspektif gender dan berperspektif perempuan ya. Jadi semoga makin banyak orang-orang seperti Kang Sumadi ini. Saya sendiri sekali lagi kalau dengar cerita-cerita Mbak Laksmi, bukan cuma sedih gitu ya, kadang ikut hopeless. Orang yang sudah berjuang sangat lama memperjuangkan haknya sebagai perempuan korban kekerasan justru makin mengalami kekerasan yang berlipat seperti itu. Kadang kita berpikir kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan makin diadukan, justru makin membuat korbannya mengalami kekerasan berlanjut seperti itu. Tapi kita berkirim support dan empati sementara ini untuk Mbak Lasmi dan kawan-kawan yang lain yang berjuang memenuhi hak-hak para korban. Nanti malam kita akan punya panel khusus tentang situasi hukum dan kekerasan terhadap perempuan dan gender, karena ini juga hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana hukum kita dipraktekkan dan diaplikasikan ketika berhubungan dengan aborsi, dengan kekerasan terhadap perempuan, dengan KDRT, dan sebagainya seperti itu ya. Cerita sedikit, mungkin nambahin biar semangat gitu ya. Ini sangat memungkinkan di tempat saya di New York State, di negara bagian New York, sekitar sebulan lalu, ada kasus seorang perempuan, pasangan yang membunuh dan menembak pasangannya, seorang perempuan menembak pasangannya atau membunuh pasangannya. Dia sudah diputuskan 15 tahun lalu, diputus untuk dipenjara selama 15 tahun, tapi melalui proses feminist legal teori seperti itu ya dan prakteknya, hukumannya itu dikurangi menjadi hanya 7 tahun karena melihat latar belakang bagaimana kegiatan atau aksi dan tindakan kekerasannya itu dilakukan oleh seorang perempuan, karena yang seperti Naila tadi bilang dan juga Mbak Laksmi, akibat dari kekerasan yang dialami perempuannya sendiri misalnya itu. Jadi itulah pentingnya pendekatan feminis ya, pendekatan analisa gender
dan framework feminis untuk melihat kasus-kasus yang dialami, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Jadi sekali lagi semoga tetap semangat karena waktunya sudah sangat mepet, tapi sebelum diakhiri kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi bahwa pada hari ini kita pernah membicarakan tema yang penting ini dan semoga memberi semangat kita ke depan. Silakan yang mau buka video untuk foto. Halo, ada Teh Wiwin juga nih kalau mau buka foto. Iya, Teh Wiwin. Sudah semua, kita cuma punya satu layar, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari saling kontak ya, biar networking kita untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap berbasis gender ini semakin kuat. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kang Sumadi dan para panelis lain dan juga para audiens yang hadir. Ya, fotonya udah selesai, padahal baru pakai kerudung. Ya, lagi deh kalau gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di panel selanjutnya ya. Ya, terima kasih dari tadi. Kang Sumadi.